Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pertemuan pada hari ini, kita akan membahas tentang zat aditif dan adiktif. Zat aditif adalah bahan tambahan pada makanan dengan tujuan menarik perhatian konsumen, menambah kelezatan, meningkatkan kualitas, dan membuat produk lebih tahan lama. Sedangkan zat adiktif adalah zat aktif yang jika dikonsumsi menimbulkan efek ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan. Yang pertama, kita akan membahas tentang zat aditif. Di dalam zat aditif ada pemanis, pengawet, pewarna, penyedap rasa, pemberi aroma, dan antioksidan. Pertama, kita akan membahas tentang bahan pemanis. Bahan pemanis dibagi menjadi dua, ada pemanis alami dan pemanis buatan. Pemanis alami ada gula tebu, gula merah, dan madu. Sedangkan pemanis buatan ada aspartam, sakarin, kalium, asesulfam, dan siklamat. Perbedaan pemanis alami dan pemanis buatan. Pemanis alami pada suhu tinggi bisa terurai, sedangkan pemanis buatan cukup stabil bila dipanaskan. Pada pemanis alami memiliki kalori tinggi, sedangkan pada pemanis buatan memiliki kalori yang rendah. Pada pemanis alami, berasa manis yang normal, sedangkan pada pemanis buatan jauh lebih manis daripada pemanis alami. Pemanis alami lebih aman dikonsumsi, sedangkan pemanis buatan sebagian berpotensi penyebab kanker. Selanjutnya kita akan membahas tentang bahan pengawet. Bahan pengawet sintetis. Ada pengawet natrium benzoat. Biasanya pengawet ini digunakan pada minuman ringan. Ada asam benzoat, itu juga digunakan untuk pengawet minuman ringan. Yang ketiga ada natrium nitrit, pengawet untuk mempertahankan warna daging dan ikan. Ada asam propionat, itu digunakan untuk pengawet roti, keju, dan mentega. Yang terakhir ada asam sorbat. Itu kegunaannya untuk menghambat pertumbuhan kapang dan ragi serta mengawetkan roti, keju, sari buah, dan acar. Pengawet yang tidak boleh digunakan contohnya formalin dan boraks. Efek samping yang diperoleh dari kedua pengawet tersebut adalah yang pertama gangguan pada sistem saraf, ginjal, hati, dan kulit. Yang kedua, ada gejala pendarahan di lambung dan gangguan simulasi syaraf pusat. Yang ketiga, terjadi komplikasi pada otak dan hati. Yang terakhir, menyebabkan kematian jika ginjal mengandung boraks sebanyak 3-6 gram. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bahan perwarna. Perbedaan pewarna alami dan pewarna sintetis. Kelebihan pada pewarna alami yaitu lebih sehat daripada pewarna buatan. Sedangkan kelebihan pada pewarna sintetis, harga lebih murah, praktis dalam penggunaan, warna lebih kuat, macam warna lebih banyak, warna tidak rusak karena pemanasan. Untuk kelemahan pada pewarna alami, yang pertama memberikan aroma khas yang tidak diinginkan. Yang kedua, warna mudah rusak karena pemanasan. Yang ketiga, warna kurang kuat atau pucat. Dan yang terakhir, macam warna terbatas. Sedangkan kelemahan pada pewarna sintetis adalah menyebabkan resiko kanker dan menyebabkan alergi. Contoh pewarna alami dan pewarna sintetis. Pada pewarna alami, biru bisa didapatkan pada buah murbei dan anggur. Coklat bisa didapatkan pada buah pinang, kakao, dan karamel. Merah bisa didapatkan pada buah bit dan naga. Jingga bisa didapatkan pada buah somba. Hijau bisa didapatkan pada daun suji. Merah muda bisa didapatkan dari kulit kayu mahoni. Orange bisa didapatkan dari wortel. Kuning bisa didapatkan dari kunyit. Sedangkan untuk pewarna sintetis, biru bisa didapatkan dari biru, berlian, dan indigo tint. Coklat bisa dihasilkan dari coklat HT. Merah bisa dihasilkan dari eritrosin, karmoisin, dan merah alura. Jingga bisa didapatkan dari sunset yellow FCF. Hijau bisa didapatkan dari hijau FCF. Orange bisa didapatkan dari alura red AC. Kuning bisa didapatkan kuning FCF dan kuning kalnolin. Di masyarakat masih sering ditemukan penggunaan pewarna buatan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Pewarna tekstil yang sering disalahgunakan sebagai pewarna makanan antara lain rodamin B, warna merah, dan metanyl yellow yaitu warna kuning. Bahan-bahan tersebut dapat memicu kanker. Selanjutnya kita akan membahas tentang penyedap rasa. Penyedap rasa alami dan penyedap rasa buatan. Penyedap rasa alami bisa didapatkan dari bawang putih, garam, cabai, jahe, lengkuas, seledri, serai, kaldu daging, ebi, dan udang. Sedangkan penyedap rasa buatan ada vetsin, MSG, nukleotida,
guanosin, dan monofosfat atau GMP. Kelebihan konsumsi MSG dapat menyebabkan kerusakan sel saraf otak dan Chinese Restaurant Syndrome atau CRS, yaitu wajah berkeringat, kesemutan pada leher, sesak napas, dan pusing. Selanjutnya kita akan membahas tentang pemberi aroma. Pemberi aroma alami dapat didapatkan dari daun jeruk yang memberikan bau segar dan menghilangkan bau amis. Bisa juga didapatkan dari minyak astiri atau vanili yang memberikan aroma harum, serta serai yang menambah aroma segar pada minuman penghangat tubuh. Untuk pemberi aroma sintetis, bisa didapatkan dari etil butirat, itu bisa menghasilkan aroma buah nanas, metil butirat untuk aroma buah apel, oktil asetat untuk aroma buah jeruk, amil asetat aroma buah pisang, bumil asetat aroma buah murbei, propil asetat untuk aroma buah pir, dan etil format untuk aroma buah rum. Selanjutnya, pada zat adiktif, kita akan membahas tentang antioksidan. Antioksidan digunakan untuk melindungi makanan yang lemak atau minyak dan ketengikan. Ketengikan karena minyak dalam makanan rusak oleh suatu proses oksidasi. Antioksidan ditambahkan akan menghambat terjadinya proses oksidasi pada makanan. Zat yang termasuk antioksidan adalah asam askorbat dan butil hidroksi. Selanjutnya kita akan membahas zat adiktif. Zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika. Zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika adalah zat yang mempengaruhi kerja tubuh seperti meningkatkan kewaspadaan, melemaskan otot, atau antidepresan ringan. Yang pertama ada rokok. Diperkirakan ada sekitar 4.000 zat kimia berbahaya baik berupa gas maupun partikel padatan. Tiga zat tersebut adalah yang pertama nikotin, mempunyai prinsip yang sama dengan kokain dan heroin. Dampak negatifnya antara lain kecanduan, menyebabkan darah menjadi menggumpal, dan merusak jaringan otot. Cara kerja nikotin menaikkan tekanan darah, memacu denyut jantung sehingga jantung menjadi lebih berat. Yang kedua ada karbon monoksida. Adalah gas beracun yang tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Gas ini akan mengikat hemoglobin atau Hb darah, sehingga oksigen keluar dari darah tidak dapat dipakai tubuh, sehingga menyebabkan penyempitan dan penyumbatan pembuluh darah. Yang ketiga ada tar, adalah zat kimia yang berasal dari daun tembakau. Tar bersifat karsinogenik atau penyebab terjadi kanker. Merusak sel paru-paru, meningkatkan produksi dahak atau lendir pada paru-paru sehingga menyebabkan kanker paru-paru. Yang kedua ada alkohol. Fungsi alkohol sebagai pelarut, antiseptik, pengawet, dan disinfektan. Penyalahgunaan minuman alkohol dapat menyebabkan yang pertama gangguan kesehatan fisik, seperti fungsi hati, ginjal, jantung, pankreas, lambung, dan otot. Yang kedua ada gangguan kesehatan jiwa, merusak jaringan otak secara permanen sehingga menimbulkan gangguan daya ingat. Yang ketiga ada gangguan sosial, mudah marah, mudah tersinggung, dan lebih agresif. Yang ketiga, kafein dalam teh. Teh aman dikonsumsi dalam jumlah yang tidak berlebihan. Yang terakhir ada kafein dalam kopi. Kopi tidak dianjurkan dikonsumsi secara berlebihan, tetapi kopi memiliki manfaat seperti mencegah penyakit Parkinson, kanker usus, kanker lambung, dan kanker paru-paru. Selanjutnya ada zat adiktif narkotika. Zat adiktif narkotika adalah zat yang peredarannya dilarang di seluruh dunia dan tercantum pelarangannya pada undang-undang. Yang pertama ada kokain. Cara pemakaian kokain dengan cara ditelan, dihisap, dirokok, atau disuntikan. Dampak yang dikehendaki merangsang susunan saraf pusat dan menghilangkan kelelahan, euforia, dan halusinasi. Dampak yang tidak dikehendaki hilangnya kesadaran, ketakutan, kematian, dan penurunan berat badan. Yang kedua ada opiat. Efek sampingnya adalah susah tidur, mual, ketakutan, kejang, mengeluh akan mati, gelisah, dan gangguan pernafasan. Contoh opiat adalah heroin, putau, morfin, dan opium. Yang ketiga ada marijuana atau ganja. Diperoleh dari tanaman Cannabis sativa dengan cara dihisap seperti bentuk rokok. Efek sampingnya adalah gelisah, takut, curiga, kemandulan, mudah marah, kerusakan otak, keluhan psikis dan fisik. Selanjutnya ada zat adiktif psikotropika. Zat adiktif psikotropika adalah zat yang peredarannya juga dilarang di seluruh dunia dan tercantum pelarangannya pada undang-undang. Yang pertama ada stimulan, merupakan psikotropika yang merangsang pusat saraf menjadi aktif bagaikan obat perangsang. Contohnya metilpendidat, apetamin, penmetazin,
MDMA, dan ekstasi. Kedua ada depresan. Depresan bekerja mempengaruhi otak dan urat saraf sentral yang menyebabkan menjadi pasif. Contohnya barbiturat, kloralhidrat, valium, magadon, rohipol, benzodiazepir, valium, madrax atau MX. Yang ketiga ada halusinogen. Psikotropika yang bisa menyebabkan halusinasi. Contohnya psilosiloin, gasolin, glucinifing, LSD, PCP, dan meskalin. Ciri-ciri umum pengguna nafza atau narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Yang pertama ada kesehatan dan emosi. Contohnya sering menguap padahal tidak mengantuk, batuk dan pilek berkepanjangan, sering pusing, otot kaku, demam, diare, mata sering berair dan merah, sesak nafas, takut air, mudah tersinggung, mulut berbau, agresif, senang mendengarkan musik keras-keras, emosi tidak stabil. Yang kedua, perubahan sikap pribadi. Contohnya sering menyendiri, menunjukkan sikap acuh, suka ingkar janji, malas mengurus diri, banyak menghabiskan waktu di kamar mandi, jika ditanya sikapnya defensif dan penuh kebencian, mudah bersikap kasar, sering berbohong, dan terlibat tindak kejahatan, contohnya mencuri, mencopet, dan lain-lain. Upaya pencegahan diri dari narkoba. Yang pertama, memahami akibat atau pengaruh negatif yang ditimbulkan narkoba. Mencari informasi mengenai pencandu narkoba untuk dijadikan pembelajaran yang berharga. Yang ketiga, memahami ancaman hukuman yang dijatuhkan pada para bandar narkoba, pengedar, dan pemakai narkoba. Menjauhkan diri dari pergaulan yang tidak sehat, dan yang terakhir memperkuat keimanan pada Tuhan Yang Maha Esa, agar segala kegiatan terkontrol dan selalu menuju jalan kebaikan. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.